Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Usmaningrum dengan NIM 238212076, kelas Ekos 2B, mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi. Dosen pengampu Bapak Haji Otong Bustomi LCMAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Menimbang bahwa produk asuransi kesehatan sudah dijalankan, namun ketentuan, dawabit, dan batasan atau hudud produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa. Mengingat salah satu firman Allah yaitu surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu auqu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dan salah satu hadis Nabi yaitu perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi atas dasar keimanan, dan saling menolong, bagaikan tubuh yang satu. Ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit, maka bagian-bagian tubuh yang lain turut tidak bisa tidur dan merasa panas. Dalam kaidah fikih, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan segala mudarat atau bahaya kerugian harus dihilangkan, dan segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Memperhatikan pendapat para ulama, salah satunya yaitu pendapat Ibn Qudamah, jika mewakil mengizinkan wakil untuk mewakilkan kepada orang lain, maka hal itu boleh karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil. Oleh karena itu, ia boleh melakukannya, mewakilkan kepada orang lain. Ibn Qudamah Al-Mughni. Kemudian Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI tentang wakalah, tentang pedoman umum syariah, dan lain sebagainya. Serta memutuskan produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama ada ketentuan umum. Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk unit syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, bedah, obat, medical check-up, dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit. Fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif adalah pelayanan kesehatan berbentuk edukasi kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan dalam bentuk poster, pamflet, hingga media elektronik seperti sosial media, radio, dan televisi. Pelayanan kesehatan preventif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah suatu penyakit seperti imunisasi anak, kegiatan senam sehat, cek kesehatan berkala, dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan terkait pengobatan, rawat inap, dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah perawatan kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan pasien ke dalam masyarakat hingga dapat beraktivitas dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu ada ketentuan hukum. Produk asuransi kesehatan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Yang ketiga, ketentuan subjek hukum. Para pihak yang terkait dengan asuransi kesehatan adalah yang pertama ada pemegang polis, yang kedua ada peserta atau individu, yang ketiga peserta kolektif, yang keempat perusahaan asuransi syariah, dan yang kelima penyedia Vaskes. Yang keempat, ketentuan akad dalam produk asuransi kesehatan. Yang pertama ada akad antara peserta individu dengan peserta kolektif yang diwakili perusahaan asuransi syariah adalah akad hibah dalam rangka saling menolong sesama peserta. Yang kedua ada akad antara peserta kolektif dengan perusahaan asuransi syariah adalah akad wakalah bil ujrah. Yang ketiga akad wakalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mencakup pemberian kuasa untuk kegiatan administrasi, pengelolaan portofolio risiko, investasi dana tabaru, pembayaran klaim, dan
pemasaran atau sosialisasi. Yang keempat, ada akad antara perusahaan asuransi syariah dan penyedia Faskes yang menggunakan sistem kapitasi adalah akad ijarah. Yang kelima yaitu ketentuan akad excess claim. Akad antara peserta individu dan perusahaan asuransi syariah dalam penanggulangan excess claim adalah akad kafalah. Dalam perusahaan asuransi syariah sebagai penjamin melakukan pembayaran pada saat terjadinya excess claim dengan persetujuan peserta individu sebagai terjamin. Dana tabaru tidak boleh digunakan untuk pembayaran excess claim. Yang keenam, ada ketentuan khusus ujrah dan tindakan. Yang pertama, objek akad ijarah antara perusahaan asuransi syariah dan penyedia Faskes terkait sistem kapitasi dan tindakan promotif dan preventif. Objek akad ijarah dan free for service berupa ujrah dan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Penanggulangan excess claim tidak boleh menggunakan dana tabaru. Yang keenam, ada ketentuan penutup. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui musyawarah mufakat dan musyawarah lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.